Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, membasahi jalanan kota yang sepi. Angin dingin membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang jatuh dari pepohonan tua. Di ujung sebuah gang sempit, Aruna berdiri di depan sebuah toko antik yang tampak terlupakan oleh waktu. Lampu neon yang berkedap-kedip memancarkan cahaya redup di atas pintu toko, menampilkan tulisan pudar, "Antique and Secret". Aruna tidak pernah berniat untuk berhenti di sana. Ia hanya ingin berlindung dari hujan yang tiba-tiba turun, tapi sesuatu di dalam toko itu memanggilnya. Perasaan aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Dengan ragu, ia mendorong pintu kayu tua itu yang berderit pelan, seolah mengeluh karena dibuka. Di dalam, suasana begitu sunyi, hanya diisi oleh suara gemericik air yang menetes dari atap bocor. Rak-rak kayu dipenuhi barang-barang usang, jam dinding yang berhenti berdetak, boneka porselen dengan mata kosong, dan buku-buku tua yang berserakan. Tapi yang paling menarik perhatian Aruna adalah sebuah cermin besar di sudut ruangan, berdiri angkuh di antara barang-barang lain. Bingkai cermin itu terbuat dari kayu hitam yang diukir dengan pola rumit menyerupai tanaman merambat. Aruna melangkah mendekat, seolah ditarik oleh magnet tak kasat mata. Permukaan cermin itu bersih, hampir terlalu bersih untuk benda setua itu. Saat ia melihat pantulannya, Aruna merasa ada sesuatu yang aneh. Wajahnya terlihat seperti biasa, tapi ada sesuatu yang hilang. Sebuah kilasan bayangan melintas di sudut matanya, membuatnya tersentak mundur. "Cantik, bukan?" Suara serak seorang pria tua terdengar dari belakangnya. Aruna berbalik cepat. Seorang kakek dengan tubuh kurus dan wajah penuh keriput berdiri di sana, mengenakan mantel coklat yang terlalu besar untuk tubuhnya. "Cermin ini," kata Aruna, suaranya hampir berbisik. "Kenapa rasanya aneh?" Pria itu tersenyum samar. "Cermin itu istimewa. Ia tidak hanya memantulkan wajahmu, tapi juga kenanganmu." Aruna mengerutkan kening. "Kenangan?" "Ya," pria itu menjawab. Suaranya penuh misteri. "Jika kau menatapnya cukup lama, cermin ini akan menunjukkan kenangan yang telah kau lupakan atau yang ingin kau lupakan." Aruna menelan ludah. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya terasa berdebar. Ada sesuatu dalam kata-kata pria itu yang menggoda rasa ingin tahunya. "Bolehkah aku mencobanya?" tanyanya nyaris tanpa berpikir. Pria tua itu mengangguk pelan. "Tapi hati-hati, nak, tidak semua kenangan pantas untuk dilihat kembali." Aruna mengabaikan peringatan itu. Ia berdiri di depan cermin dan menatap dalam-dalam pantulan dirinya. Seketika, ruangan di sekitarnya memudar. Ia merasa dirinya ditarik ke dalam cermin seperti terhisap oleh pusaran air. Cahaya terang menyilaukan matanya, lalu semuanya menjadi gelap. Ketika ia membuka mata, ia berdiri di sebuah taman kecil. Taman itu tampak familiar meskipun ia tidak ingat pernah berada di sana sebelumnya. Di depan matanya, seorang gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Gadis itu tertawa riang, tapi tawa itu terdengar jauh, seperti gema dari masa lalu. Aruna menyempitkan mata, mencoba mengenali wajah gadis itu. "Itu aku," gumamnya, matanya melebar. Gadis kecil itu adalah dirinya. Mungkin saat usianya 5 tahun atau 6 tahun, tapi ada sesuatu yang janggal. Gadis kecil itu tidak sendirian. Seorang pria muda berdiri di dekatnya, tersenyum hangat sambil mendorong ayunan. Pria itu terlihat akrab, tapi Aruna tidak bisa mengingat siapa dia. "Ayah?" bisik Aruna, suaranya gemetar. Tapi itu tidak masuk akal. Ayahnya telah meninggal ketika ia masih bayi. Ia tidak memiliki kenangan tentangnya, atau setidaknya itulah yang selalu ia percaya. Tiba-tiba, adegan itu mulai memudar, seperti cat air yang terkena hujan. Aruna mencoba berlari ke arah ayahnya,
Tapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Tidak, tunggu!" teriaknya. Tapi semuanya sudah terlambat. Ia kembali kesedot ke dalam kegelapan. Ketika ia membuka mata lagi, ia sudah kembali berdiri di depan cermin. Napasnya tersenggal dan tubuhnya gemetar. Pria tua itu masih berdiri di tempat yang sama, menatapnya dengan tatapan penuh simpati. "Kenapa?" Aruna mencoba berbicara, tapi suaranya serak. "Kenapa aku tidak pernah ingat itu?" Pria tua itu menghela napas panjang. "Ada kenangan yang terkunci dalam-dalam di dalam dirimu, nak. Cermin itu hanya membantumu melihatnya, tapi ingatlah, setiap kali kau menatap cermin ini, ia akan mengambil sesuatu darimu sebagai gantinya." "Mengambil?" Aruna mengulang, bingung. "Ya," jawab pria itu. "Cermin ini tidak memberi tanpa meminta. Setiap kenangan yang ia ungkapkan, ia akan menyimpan salah satu kenanganmu. Yang lain, kau akan melupakannya, mungkin untuk selamanya." Aruna menatap cermin itu dengan perasaan campur aduk. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin mengungkap misteri tentang ayahnya dan masa kecilnya. Tapi di sisi lain, ia tidak yakin apa yang rela ia korbankan untuk itu. "Apa yang akan kau pilih, nak?" tanya pria tua itu. Suaranya lembut namun menusuk. "Kenangan yang kau curi atau kenangan yang kau miliki sekarang?" Hujan di luar semakin deras, seolah mendesak Aruna untuk membuat keputusan. Tapi kali ini, ia tahu bahwa memilih berarti kehilangan sesuatu yang berharga, dan ia hanya berharap ia tidak akan menyesal. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.